Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Saya akan membawakan tentang definisi fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idafah. Sehingga dari rangkaian dua kata tersebut membuat usul fikih berbentuk jamak dari kata asal yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna pondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non materi. Hingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Namun di sini hanya akan dikemukakan beberapa definisi yang lengkap dan mudah dipahami. Salah satunya adalah definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul Muhammad Khudari Baik, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan di mana dengan kaidah tersebut seseorang mujahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Ali Hasaballi, ilmu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistimbatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan usul fikih atau itu dengan ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abu Zahra, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka dia adalah kaidah yang menjelaskan metode atau tariqah mengeluarkan hukum dari dalilnya. Persentase tentang definisi fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yafkahu fakihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih, dengan semuanya dalam bentuk kata kerja, seperti di dalam surah At-Taubah ayat 122, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih itu berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran agama secara keseluruhan. Jadi, itu pengertian fikih dalam arti yang sangat luas. Al-fikih dalam bahasa Arab mengetahui sesuatu dengan mengerti. Al-ilm bisyai ma'a al-faham. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa fikih lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Quran secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Oleh karena itu, ilmu fikih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliyah atau praktis, yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.
Rashid Rida mengatakan bahwa dalam Al-Quran banyak ditemukan kata-kata fikih yang artinya adalah paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fikih itu seseorang alim menjadi ahli hikmah atau filosof, pengamal yang memiliki sikap yang teguh. Kata fikih dan tafaqquh berarti pemahaman yang dalam. Keduanya sering digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 122, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan beberapa di antara para sahabat untuk memahami secara mendalam tafaqquh atau telah memilih mereka sebagai ahli fikih atau fuqaha dalam bentuk jamak dari faqih. Secara terminologi, Al-Quran dan Sunnah, fikih adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah fikih secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Dalam Quran surah Ahud ayat 91, mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seseorang yang berwibawa di sisi kami." Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa arti fikih secara leksikal adalah pemahaman, sedangkan objek yang dipahami bersifat umum. Bias berupa kalimat yang digunakan dalam komunikasi atau dialog, berupa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tubuh manusia dengan fungsinya dan sebagainya. Adapun arti fikih secara terminologi, ada beberapa pendapat yang mendefinisikannya. Yang pertama, Al-Imam Muhammad Abu Sahro mendefinisikan fikih dengan fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang kedua, Abdul Hamid Hakim mendefinisikan dengan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara yang hukum-hukum itu didapatkan dengan cara berjihad. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih dengan ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban. Lama ulama Syafi'ah menerangkan fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf yang dinistimbatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kelima, menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci, dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan berbagai definisi tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa arti fikih itu adalah ilmu mengenai pemahaman tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan amaliyah orang mukallaf, baik amaliyah anggota badan maupun amaliyah hati. Hukum-hukum syara itu didapatkan berdasarkan dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tertentu atau Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara ijtihad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan tentang apa definisi fikih tersebut. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.